Oke, selamat sore para mahasiswa Teknik Industri Bol kelas TFDA. Kita hari ini bahas soal latihan ya. Ada 5 soal latihan. Ya, pertama masalah limit, kedua masalah manipulasi dalam bentuk implisit, ketiga dalam menghitung luas antara dua kurva yang berpotongan, linear dan fungsi kuadrat atau parabol. Keempat adalah mencari volume benda putar ya di mana daerahnya berpotongan antara fungsi linear dan fungsi kuadrat. Terakhir adalah menentukan apakah dari ini konvergen atau divergen. Ini kita selesaikan dengan tes rasio ya. Dengan tes rasio. Oke, kita mulai nomor 1. Tentukan limit X menuju tak hingga dari 7 pangkat X kurang 3 per 3 pangkat X min 7. Ya. Nah ini. Ya Anda lihat. Kalau kita masukkan nilainya, ini X menuju tak hingga. Kita masukkan, jadi 7 pangkat tak hingga kurang 3 per 3 pangkat tak hingga kurang 7, di mana 7 pangkat tak hingga adalah tak hingga, dikurang 3, per 3 pangkat tak hingga juga tak hingga, dikurang 7, tak hingga kurang 3 adalah tak hingga kurang 7 adalah tak hingga, sehingga bentuknya adalah tak hingga per tak hingga. Ini adalah tipe 1 dalam bentuk tak tentu, ya. Di dalam soal limit. Maka kita gunakan dalil L'Hospital ya. Halo? Jelas nggak ini? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Nah, ini menggunakan rumus turunan dari Y pangkat A pangkat X ya. Y sama dengan A pangkat X. Maka Y aksen adalah A pangkat X ln A. Jadi kalau Y-nya sama dengan 7 ya. 7 pangkat X, maka ya aksennya berapa? Halo? Ya aksennya berapa nih? 7 pangkat X ln 7 betul ya. Jadi 7 pangkat ln 7. Demikian juga kalau 3 pangkat X, berarti Y adalah 3 pangkat X, maka Y aksen adalah 3 pangkat X ln 3 ya. Ya, ln 3. Jelas ya? Ini jadi terganggu. Ini Anda yang apa mesti tetap gitu ya? Saya kok lari ini ya? Ya, 3 pangkat ln 3 ya. Ini. Oke, diganti sini. Jadi 7 pangkat X turunannya adalah 7 pangkat X ln 7 dikurang 3 terturunkan 0. Ya. 3 pangkat X diturunkan 3 pangkat X ln 3 min 7 turunkan 0. Nah, kemudian kita lihat di sini bahwa 7 pangkat X per 3 pangkat X bisa kita gabung di mana pangkat X-nya dapat kita keluarkan. Ya, 7 pangkat X per 3 pangkat X-nya kita gabung. Ini tinggal dikali dengan ln 7 per ln 3. Nah, 7 pangkat X per 3 pangkat X sama-sama pangkat X-nya bisa kita keluarkan ya. Pangkat X-nya kita keluarkan, 7 per 3 pangkat X, ln 7 per ln 3. Nah, 7 bagi 3 kan 2,33 dan seterusnya, ya kan?
X adalah menuju tak hingga, jadi X sama dengan tak hingga, ya, mendekati sampai hingga sama dengan tak hingga, kita ganti. Ini jadikan pecahan desimal, 7 bagi 3, 2,33 dan seterusnya, kali ln 7 per ln 3, di mana 2,33 dan seterusnya pangkat tak hingga, hasilnya adalah tak hingga kan ya, makin besar kan. Halo, dulu kalau dia lebih besar dari 1, dia kalau terletak antara 0 dan 1 dia mendekati 0. Tapi kalau ini besar dari 1, ya, di mana 7/3 adalah 2,33 ini besar dari 1, maka pecahan ini kalau di pangkat tak hingga ini sangat besar sekali. Sangat besar itu adalah tak hingga. Tak hingga kali ln 7 per ln 3 adalah tak hingga. Sehingga hasilnya adalah tak hingga. Ini sini. 7/3 sama dengan 2,33 pangkat tak hingga. Hasilnya tak hingga. Tapi kalau dibalik, 3/7 pangkat tak hingga, 3/7 adalah 0,428 seterusnya, pangkat tak hingga, ini adalah mendekati 0 ya. Mendekati 0. Hasilnya 0,00000, angka di ujung langit jadi 0,000 ya 0. Ya. Kita lihat angkanya. Kalau angkanya lebih besar dari 1, dia pasti menjadi tak hingga, tapi kalau ya 0, sekian, ya 3/7 0,428 dan seterusnya, pangkat tak hingga, hasilnya 0,00000, angkanya sangat jauh sekali, dianggap tidak ada, ya sama dengan 0,00 kan 0 ya. Oke ya, hati-hati ya, ini lihat angkanya nih. Apa 7/3 apa 3? Ya, silakan kalau tanya. Kalau misalnya itu 1 pangkat tak hingga, apakah nilainya 1? 1 pangkat tak hingga bentuk tak tentu, hati-hati. 1 pangkat tak hingga belum tentu 1. Bisa 1, bisa juga E pangkat sekian. Dia 1 kalau E pangkat 0. Jadi kalau 1 pangkat tak hingga, ya, itu belum tentu 1. Kapan dia 1? Kalau nih E pangkat 0. E pangkat 0 ya 1. Tapi umumnya belum tentu 1 ya, bisa 1 bisa juga tidak. Maka ini dikategorikan adalah bentuk tak tentu. Jelas ya? Halo? Jelas. Ya. Jelas, Pak. 1 pangkat tak hingga adalah masuk bentuk tertentu yang ketiga kan? Ingat enggak? Bentuk Iya, Pak. tipenya adalah yang ketiga. Jadi bentuk tertentu dia. Dia bisa 1 kalau E pangkat 0, tapi kalau dia E pangkat setengah ya akar E. E pangkat min setengah ya seperakar E dan seterusnya ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo. Pak, satu lagi boleh, Pak? Ya, silakan. Ya, itu saya mau menanyakan di baris terakhir. Untuk tak hingga kali ln 7 per ln 3 itu kenapa bisa jadi tak hingga? Apakah semua yang dikali dengan tak hingga adalah tak hingga? Atau mungkin untuk yang ln per ln itu ada rumus khusus atau seperti apa? Enggak. Ini kalau kita hitung ya, ln 7 itu sebetulnya log 7 per log E. Ln 3 ada log 3 per log E. Log E-nya kita coret, tinggal log 7 per log 3. Log 7 itu hasilnya berapa misalnya, ada. Kemudian log 3 itu hasilnya 0,4771. Nah, kemudian ini kalau dibagi ini konstan. Ini konstan ya. Konstan. Iya, Nah, konstan kali tak hingga, tak hingga. Ya, konstan. baik. Jelas? Jelas, Pak. Halo. Jelas, Pak. Ada lagi yang lain mau tanya? Halo, sebelum saya lanjut ke nomor berikutnya. Halo. Kalau tidak ada, ini saya hapus, clear, kemudian, ini baru saya gerak. Sekarang kita masuk yang contoh 2, ya. Contoh 2 yang penting tahu ya, aksen itu adalah dx pada x ya. Aksen adalah dx pada x sama dengan 1, y aksen adalah dy pada x. Kalau x pangkat n diturunkan kan n kali x pangkat n-1 saja. Mengapa? Karena aksennya 1 nah ditulis biasanya. Ya. Kemudian kalau y pangkat n diturunkan n kali y pangkat n-1, jangan lupa ada y aksen. Y aksen itu adalah dy pada x. Jelas ini? Halo? Ini dulu, ini terlibat di dalam ini nanti ya. Oke? Ada pertanyaan? Halo? Iya, Pak. Oke, kalau ada pertanyaan kita
masuk ke sini. Jadi nomor 2 ini latihannya adalah ini adalah bentuk persamaan lingkaran nih. X kuadrat tambah Y kuadrat min 14X kurang 18Y tambah 25 sama dengan 0. Ditanya turunan pertamanya, yaitu dy per dx atau y aksen. Sama ya. Dy per dx atau y aksen atau f aksen x boleh juga. Ini kita diferensialkan terhadap x ya. Terhadap x, sehingga x kuadrat turunannya apa? Kalau Anda langsung x kuadrat turunannya 2x boleh ya, langsung ya. Jadi ini Jadi kalau x kuadrat turunannya apa? Boleh langsung ke sini ya, yaitu x kuadrat adalah 2x, boleh. Karena aksen 1 itu tidak ditulis ya. Jadi x kuadrat turunannya adalah 2x. Jelas ya? Y kuadrat turunannya apa? Nah, y kuadrat turunannya n ini 2 ya. N kali y pangkat n-1 kali y aksen, jangan lupa. N-nya 2. N-nya 2, y pangkat n kurang 1, 2 kurang 1 ya. Jadi n kali y pangkat n-1 kali y aksen. Y aksen adalah dy per dx, jangan lupa ya. Y aksen adalah dy per dx. Di bawahnya ada ya. Y aksen adalah dy per dx. Kemudian min 14, x turunannya apa? Jadi x kuadrat kita turunkan hasilnya 2x. Y kuadrat kita turunkan hasilnya ini. 2y kali 2y berpangkat ya, 2 kali y berpangkat 2 kurang 1. N kali y pangkat n-1 kali y aksen, jangan lupa. Y aksen adalah dy per dx ya. Min 14 kali x. X turunannya adalah 1 enggak? Halo? 1. Ya. Min 18, y turunannya apa? Y 1. turunannya adalah y aksen. aksen, bukan 1 ya. 1 kali y aksen ya, atau y aksen ya. Y turunannya y aksen. Kalau x turunannya y aksen 1 kan? Iya. Halo? Y aksen 1 nih. Y aksen adalah dy per dx sama 1. 25 turunkan? 0. 0 ya. Ini 0. 0 ya turunan 0 pasti kan. Nah, tinggallah ini kalau x kuadrat turunannya langsung 2x ya, enggak usah pusing ya. X kuadrat turunannya 2x, y kuadrat turunannya 2 kali y pangkat 2 kurang 1 kali y aksen. Jadi 2 kali y pangkat 1 ya, 2 kurang 1 1 ya. Kali y aksen. Dikurang 14 ke 1 min 14 min 18 kali y aksen, y diturunkan y aksen ya kan. Terus 25 plus 25 turunkan plus 0, 0 turunkan tetap 0. Yang ada y aksennya ini kan. Sorry, yang ada y aksennya ini. Yang ada y aksennya kita gabung nih ya sini, kita gabung. 2y kali y aksen kurang 18y aksen. Yang tidak ada y aksennya ini dipindahkan ke kanan. Ya enggak? 2x dipindahkan jadi min 2x, min 14 dipindahkan ke kanan jadi plus 14. Halo, jelas ini? 2x pindah ke kanan jadi min 2x, min 14 pindahkan plus 14. Kemudian ini mau disederhanakan, ternyata 2 min 18, min 2 dan 14 bisa disederhanakan dibagi 2 ya. Kita bagi 2. 2y kali y aksen bagi 2. 2 bagi 2 1, tinggal y kali y aksen min 18 dibagi 2 min 9 kali y aksen min 2x bagi 2 min 1x atau min x plus 14 bagi 2 plus 7. Ini y aksennya kita faktorkan, y aksennya kita keluarkan. Tinggal y. Y aksennya kita keluarkan tinggal y min 9 y aksen keluarkan y aksennya tinggal min 9 kali y aksen sama dengan min x plus 7. Berapa y aksen? Berapa y aksen? Min x plus 7 dibagi y min 9. Ya enggak? Ya kan? Yang ini dibagi ini kan? Ya, pengalinya ini pasti di bawah ya, penyebut ya kan? Jadi sama 5x sama dengan 10. Berapa x? 10 bagi 5 kan gitu kan? Ya enggak? Jadi y aksen adalah min x plus 7 dibagi y min 9. Udah, inilah jawabannya. Cukup jelas sampai sini? Halo.
Yang lain ada yang mau tanya? Halo? Yang lain ada yang mau tanya? Kalau enggak ada, kita teruskan ya. Baik, kita teruskan. Ini berarti masih ada yang bertanya tentang bentuk implisit ini, turunan dari fungsi implisit. Salah satu contoh ini ya, sebetulnya implisit itu banyak bentuknya. Oke. Oh, sorry. Ini harus clear, hilang dulu, baru kita unnote. Nah, gerak. Yang tadi ya. Nah, sekarang ini yang bentuk ketiga. Soalnya tadi bentuk ketiga harus baca soalnya dulu. Nah, yang ketiga nih. Tentukan luas daerah yang dibatasi antara dua kurva yang berpotongan, yaitu kurva linier garis lurus dan kurva parabol fungsi kuadrat atau pangkat 2. Ya kan? Ini fungsi parabol disebut juga fungsi kuadrat atau fungsi pangkat 2. Ya kan? Ini garis linier, garis lurus, ya. Ini garis, ini bentuk parabola. Ini mencapai minimum maksimum nih. Halo? Kalau lihat gambarnya? Halo? Minimum, Pak. Ini mengapa minimum? Alasannya kita lihat A-nya sini. Berapa A-nya sini? Ya. Y dengan X kuadrat min X. Ini kan AX kuadrat tambah BX tambah C. C-nya 0 ya. Berarti A-nya berapa sini? A-nya berapa? 1. Nah, 1 itu bagaimana terhadap 0? Lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Lebih besar. Maka kalau yang lebih besar dia mencapai minimum. Kalau yang negatif dia mencapai maksimum. Lihat di A-nya sini ya. A-nya adalah 1. Ya. 1 itu besar dari 0, maka dia mencapai minimum. Ya. Jadi puncaknya minimum. Ya. Jelas ya? Jadi gambarnya nanti ini mencapai minimum itu gini parabolanya, kemudian dipotong oleh garis, nah gini ya sketsanya. Jadi daerah yang dibatasinya seperti ini. Oke, jelas ya? Jadi ini ada pertanyaan? Halo? Oke, kalau tidak ada kita clear, unnote, kita putar. Jadi nomor 3 ya. Nah, nomor 3. Jadi kita potongkan ya. Kita potongkan jadi mencapai minimum, betul kan? Y kuadrat min X-nya mencapai minimum, puncaknya di bawahnya, minimum. Terus ini garis liniernya Y sama dengan 3X. Ini sketsa aja, enggak usah gambar yang bagus gitu ya. Paham ya? Nah, paling gampang nih berarti Y sama dengan Y nih ya. Ini kan Y sama dengan Y. Y yang atas kita namakan Y1, yang grafik yang atas dinamakan Y1, yang bawah kita namakan Y2 ya. Jadi Y1 sama dengan Y2 nih, Y1 sama dengan Y2 ya. Y1 sama dengan Y2. Nah, Y1-nya terbalik ya. Ini sama aja. Ini undo. Ya, Y sama dengan Y aja lah ya. Y sama dengan Y berarti Y mana aja? Y parabol sama Y linier atau Y linier sama Y parabol. Bagusnya parabol, Y parabol sama dengan Y linier. Y sama dengan Y parabolnya X kuadrat kurang X sama dengan Y liniernya 3X. Jelas maksudnya? Ini tujuannya apa? Untuk mencari, halo, tujuannya apa nih? Tujuannya adalah untuk mencari harga batasnya. Ya, batas titik potong ini. Titik potong ini terletak antara mana nih? X-nya 0 dan X-nya 4 nanti ya. Nah, di sini parabol sama dengan linier gitu kan. Y parabol sama Y linier berarti Y parabol X kuadrat kurang X ini dan Y liniernya adalah 3X. Kemudian 3X ini kita pindahkan ke kiri supaya kanannya 0. Nah, ini pindah nih. 3X dipindahkan menjadi min 3X ini. Kemudian kita gabung X kuadrat kurang min 4X. Min X tambah min 3X berapa? Min 4X. Ya, sama dengan 0. Kemudian ini kita faktorkan. Ada yang sama enggak nih? Halo?
Ada yang sama? Halo, ini suaranya kedengaran nggak? Halo, suaranya kedengaran nggak? Kedengeran, Pak. Kedengeran, Pak. Hah? Kedengaran? Halo? Kedengeran, Pak. Kecilan, Pak. Tadi nggak kedengaran? Ada, Pak. Dari tadi ada. Tadi ada, Pak. Oke, kita lihat sini. X kurang min Pak X ini bisa difaktorkan nggak? Dikeluarkan X-nya kan? Keluarkan X-nya, Iya, Pak. kurung tinggal X min 4. Ya, sama dengan 0. Berarti X pertama sama dengan 0. Ini. X kedua, X kurang 4 sama 0, X sama dengan 4 enggak? X, yang pertama X sama dengan 0, ini X kurang 4 sama dengan 0. X kurang 4 sama dengan 0, berarti X sama dengan 4 kan? Ini batasnya nih. Batasnya sini, 0 dan 4 perpotongannya. Nah, ini terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X luas adalah integral, ini rumus luas nih. Luas atau area ya. Integral batasnya 0,4, ini dari sini 0,4 datangnya, 0 sampai 4 sini kan. 0,4, batas bawah 0, batas atas 4, Y1 kurang Y2. Y1 itu adalah yang fungsi di atas, sedang Y2 adalah fungsi yang di bawah, yaitu parabol sini kan. Fungsi atasnya linear garis lurus, yang fungsi bawahnya adalah parabola atau fungsi kuadrat atau fungsi pangkat 2 ya. Nah, ini Y1-nya 3X ya. 3X, Y2-nya adalah nih. Y kuadrat kurang X. Nah, ini buka kurung, hati-hati. Buka kurung jadi ini min X kuadrat. Min kali min, apa sini? Min kali min adalah plus. Jadi min kali min X plus X. 3X tambah X bisa dijumlahkan. 3X tambah X bisa dijumlahkan. Kurungnya yang lupa ya. Sering kali mahasiswa tuh lupa kurungnya enggak dibuat ya. Harusnya nilai berkurang gitu ya. Di 3X tambah X adalah 4X ya, dijumlahkan. Dan ini min X kuadrat. Nah, baru ini kita turunkan rumus ini. Integral dari X pangkat N dx adalah 1/N plus 1, X pangkat N plus 1. Tambah C-nya tidak ada, karena ini adalah integral. Sampai sini jelas nggak dulu? Halo? Halo? Jelas, Pak. Untuk ya. substitusinya itu biasa kan ya, Pak ya? Jadi kayak 3X minus X kuadrat min X itu untuk perhitungannya biasa kan, nggak ada yang spesial gitu, Pak. Ini X pangkat 1 berarti pakai rumus ini. Integral X pangkat N dx. Maksud Anda menyelesaikan ini kan? Halo? Iya. Ya, jadi X pangkat 1 nanti diturunkan integral, maksudnya integral X pangkat N dx. Jadi integral 4-nya pengali, nanti X pangkat, pangkatnya pangkat 1 enggak sini? 1/1 tambah 1, X pangkat 1 tambah 1. Kalau yang min X pangkat 2, min berapa nih? 1/2X. 2 tambah 1, 1/2 tambah 1, X pangkat 2 plus 1. Ya, di bawahnya ini saya tidak bisa gerakkan nih, karena ini harus di apa istilahnya, dibersihkan dulu, kemudian di unload. Nah, baru geraknya. Ini. Ya. Jadi Anda lihat di sini, ini baru kita selesaikan. Ini tadi kan sampai sini ya. Ini X pangkat 1 nih. Ya, X pangkat 1 jadi 4 kali 1/, ini sesuai rumus ini. Ya, sesuai rumus ini. 1/1 tambah 1, N-nya kan ini pangkat 1 enggak di sini. Jadi 1/1 tambah 1, pangkat 1 tambah 1. Jadi yang N-nya ini 1/N plus 1, X pangkat N plus 1. Ya kan? Min, ini juga X pangkat 2 diintegralkan apa? 1/2 plus 1 kali X pangkat 2 plus 1. Ya kan? 1/N plus 1, X pangkat N plus 1. Agak batasnya 0,4. Ya. Agak batasnya 0,4. Jelas sampai sini? Halo? Halo? Kok enggak ada suara? Halo? Iya, Pak. Nah, jadi 4 kali, ini 1/1 tambah 1, 1/2, X pangkat 1 tambah 1 pangkat 2. Min 1/2 tambah 1, 1/3, X pangkat 2 tambah 1, 3. Pangkatnya.
Harga batas 04. Nah, ini dikalikan 4 kali setengah. 2S kuadrat min sepertiga S pangkat 3. Harga batas 04. Nah, ini jalannya terserah nih. Mau masukkan. Jadi bisa ada cara lain. Ini sama dengan apa? Masukkan 4 dulu. Boleh gitu ya. Masukkan. Jadi 2 kali 4 pangkat 2. Ya. 4 pangkat 2. Dikurang sepertiga kali 4 pangkat 3 itu boleh dikurangi ini batas atas ya, X-nya kita ganti batas atas nih, X-nya kita ganti dengan batas atas, kemudian dikurangi batas bawah 2 kali 0 ya, batas bawahnya 0 jadi 0 kuadrat dikurang sepertiga kali 0 pangkat berapa? X pangkat 3 berarti 0 pangkat 3. Nah, ini 0 habis ya. Ini habis ya. Habis, Pak. Habis. Tinggal ini dihitung 4 korak berapa? 16, ya kan? 16 itu kan. 4 pangkat 3 berapa? 64. Boleh enggak? Atau cara lainnya boleh juga seperti ini. 2S kuadrat kurang sepertiga S pangkat 3 batas 04 adalah S kuadrat batas atas yaitu 4 pangkat 2 ya, masukkan 4-nya 4 pangkat 2 dikurang S kuadrat batas bawah 0 kuadrat dikurang sepertiga kali X pangkat 3 ya, batas atas dikurangi X pangkat 3 batas bawah. Boleh enggak? Terserah mau cara gini atau cara gini. Salah satu aja. Paham? Secara hasil sama kan ya Pak ya? Hasilnya sama. Setara sama ya? Sama. Anda lihat sini kan. Nah, ini kan 4 pangkat 2 16 kurang 0 16. Ini kan 16 kan. Cuma ya kali ini nolnya belakang hilang semua kan. Ini 4 korak berapa? 16 enggak? 2 kali 16 nih. 2 kali 16 32. Betul enggak? Ini sepertiga kali 4 pangkat 3. Betul enggak? Sepertiga kali 4 pangkat 3 adalah sepertiga kali 64. 64/3. Jelas? Halo? Jelas Pak. Nah, kemudian ini kita sama penyebut ini. Yang belakangnya adalah 64/3. Ini harus jadi ketiga. 30 ya, 32 supaya per 3 berapa? Dikali 3 kan berapa? 96 enggak? 96 bagi 3 kan 32. Jadi supaya 32 ini penyebutnya per 3, supaya sama penyebutnya ini maka 32 kali 3, 96. 96 bagi 3, 32 enggak? Halo? Kedua, Pak. Ya. Nah, setelah sama penyebutnya baru kita kurangkan 96 kurang 64 ini ya. 96 kurang 64 per 3. 96 kurang 64 32 per 3. 32 bagi 3 hitungnya 30. 30 bagi 3 kan 10. Sisanya 2. 2 per 3. Betul enggak? Betul Pak. Halo? Ya. Atau boleh gak ini Anda pertahankan ini boleh 32 boleh aja nih. 32 boleh gak nih? 32 kurang sekarang 64 bagi 3 berapa? Halo. 64 21,1 bagi 3. 6 dulu. 6 bagi 3 2 kan? Betul. 2 ke 3 6, sisanya 0 turunkan 4. 4 bagi 3 kan 1 enggak? 1. Ya. 4 bagi 3 kan 1. 1 kali 3 3, sisanya 1. Jadi hasilnya 21 tiga sisa per pembagi 1/3. Nah ini pinjam 1 supaya hasil ini pinjam 1 ini tinggal 3/1 ya. Pinjam 1 kurang sepertiga berapa? 2/3 enggak? 2/3. 2/3. Terus ini tadi pinjam 1 tinggal 31 kan? Betul enggak? 31. 31 kurang 21 berapa? 10 enggak? 10. Sama enggak ini? Pak, kalau misalnya pakai koma akurat atau enggak, Pak? Jangan enggak akurat, justru kalau misalnya 10,5 enggak apa-apa, 10,5. Tapi yang kalau misalnya pecahannya 2/3, 1/7, 1/9 jangan. Biar ya pecahan biasa aja. Ya. Sebaiknya pecahan biasa aja. Yang bikin ini Anda bikin 10,66666, kapan berhentinya nanti? Ya kan? Jelas ya?
Kecuali yang minta hasilnya dalam desimal, ini jarang. Kalau hasilnya tidak minta dalam desimal, ya inilah jawabnya dalam. Atau Anda jawab begini aja, 32/3, sudah, ini benar sudah. Saya enggak, ini atau ini sama jawabannya. Oke? Kalau Anda tidak mau pecahan begini, Anda buat 32/3, sudah, sampai sini sudah benar. Tidak usah diteruskan ke sini. Ya. Oke? Any question? Ada pertanyaan lagi? Halo? Belum, Pak. Yang lain ada pertanyaan? Kali saya kalau Anda sedikit ini harusnya gabung ke, tapi ya ini sudah terakhir ya. Digabung yang untuk besok yang kelas apa? TGDA itu 25 orang, Anda cuma 9 orang. Dari 11 hilang 2 ya. Sudah tinggal 9. Jadi sedikit orangnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita teruskan berikutnya. Dilanjut dulu, Pak. Lanjut dulu ya. Nanti kalau mau tanya-tanya lagi boleh. Clear. Sini unnote. Nah, bergerak. Yang nomor 4. Nah, nomor 4. Nomor 4. Tentukan volume benda putar dari daerah yang dibatasi antara dua kurva yang berpotongan. Satu bentuknya garis lurus atau garis linier, satu bentuknya parabol. Nah, parabolnya apa nih? Mencapai minimum atau maksimum? Oh, ini soalnya sama ya. Halo, soalnya sama ya. Benar nggak? Ini maksudnya kurvanya sama nih. Ini kurvanya sama, tapi ini minta luas daerah yang dibatasi. Kalau ini volume benda putar terhadap sumbu X. Ya. Jadi gambarnya sama, tapi diputarnya terhadap sumbu X. Jelas ya? Benar kan? Angkanya sengaja buat sama supaya. Jadi kita lihat nomor 4. Nah, sama jalan batas tadi itunya sama juga. Mencari harga batasnya Y sama dengan Y parabola sama atau Y fungsi kuadrat, fungsi pangkat 2 sama dengan Y linier atau garis lurus. Dipindahkan 3X-nya ke kiri menjadi min 3X sehingga min X tambah min 3X min 4X. Kemudian X kuadrat min 4X bisa difaktorkan keluarkan X. Persis batasnya 0,4 juga. Sama enggak yang tadi? Halo? Halo? Sama ya, batasnya sama. Hanya di sini ini diputar terhadap sumbu X. Jadi bentuk gambarnya ini garis yang linier ini membentuk kerucut, sedangkan yang parabolanya membentuk lubang. Jadi volumenya adalah volume kerucut sebetulnya dikurangi volume lubang. Yang putih ini lubang ya. Paham? Halo. Kok diam aja nih. Halo? Iya, Pak. Ya, yang ini garis linear yang ini sampai sini. Sama yang ini membentuk kerucut ya kan? Kerucut ya. Nah, nanti yang ini sambung ke sini, ini membentuk lubang. Ini lubang nih, putih. Nah, yang ini yang di asep itu yang ada volume sekelilingnya ya, sekelilingnya. Jadi bentuk apa itu? Bagian ini kerucut tapi ini ada lubang di dalamnya ya. Seperti trompet gitu ya. Halo? Jadi batasnya 0 dan 4 sama ya. Y sama dengan Y parabola sama dengan Y garis linier atau garis lurus. Sama. Nah, ini diputar terhadap sumbu X. Nah, volumenya rumusnya ini ya, volumenya rumusnya pi integral Y1 kuadrat kurang Y2 kuadrat dx. Ini kan diputar terhadap sumbu X. Karena putar terhadap sumbu X ini dx. Kalau putar terhadap sumbu Y dy. Kalau ini dy ini rumus terbalik nih. Ini dy sini X. X2 kuadrat dikurang X1 kuadrat. Ya enggak? Halo? Iya, Pak. Ya, karena ini putar terhadap sumbu X, maka volumenya ada Y1 ini yang atas, Y2 nih, oh ya, Y2-nya yang di bawah ini kan. Ini saya kanan sini. Y2-nya yang bawah, Y1-nya dan atas ya. Y1-nya 3X, nanti 3X pangkat 2, Y2-nya adalah X kuadrat kurang X pangkat 2. Sampai sini
Ada yang mau ditanya? Halo? Itu rumus dasarnya ya Pak ya? Ya, untuk yang berpotongan. Kalau rumus tunggalnya kan volume adalah Pi, ya, Pi integral batasnya AB misalnya. Terus ini apa? Y kuadrat dx. Tak ada sumbu x. Kalau tak ada sumbu y, pi integral agak batas y-nya x kuadrat dy. Terbalik. Ya. Ini y kuadrat dx. Kalau ini tak ada sumbu x. Kalau sumbu y dibalik nih. X kuadrat dy. Untuk yang tunggal. Satu grafik saja yang diputar. Kalau ini dua kurva yang berpotongan. Linier berpotongan dengan parabola. Paham? Ini yang untuk yang single sendiri aja. Sebetulnya ini kan single kurang single ini kan sebetulnya. Single dari garis lurus, ini yang membentuk kerucut, yang depannya berupa kerucut, yang belakang adalah lubang, ya. Jelas? Pak, itu membedakan nanti biar kita nggak kebalik itu gimana Pak antara Y1 sama Y2? Nah, Anda lihat yang kalau begini, yang atas siapa? Yang atas Yang adalah 3X. 3x. Maka nih Anda lihat sini 3x nih. Betul nggak 3x ini? Terus yang bawah apa sini? Ini kan? Nah, ini yang bawah. X kuadrat dalam kurung. X kuadrat min X kurung kuadrat. Terus kalau yang diputar di sumbu Y, Nah, sumbu berarti Y hati-hati, terbalik. Ya, kalau sumbu Y, nah ini hati-hati nih. Ini mungkin saya jelas. Habis nih lah, saya jelaskan ya. Ini kita bahas sudah selesai, saya gambarkan untuk sumbu Y. Halo? Baik ya. Oke, kita lihat. Ini enggak bisa gerak kalau ini tidak di clear. Kemudian ini di apa? Unknown. Nah, Anda lihat sini kan tadi diputar terhadap sumbu X. Sehingga Pi adalah, ini rumus umumnya, batasnya 0,4, betul ya? Batasnya 0,4, Y1 kuadrat kurang Y2 kuadrat. Nah, Anda lihat sini Y1-nya apa sini? Yang atas. Yang atasnya adalah 3X. Ya, berarti Y1 kuadrat 3X pangkat 2 enggak? Dikurangi. Betul. Y2-nya apa? X kuadrat min X. X kuadrat min X kurung pangkat 2. Oke? Halo? Iya, Pak. Sampai sini jelas? Nah, Jelas. kemudian ini kita selesaikan. 3 pangkat 2, 9. X pangkat 2, X kuadrat. Min. Ini dalam kurung ya. Karena ini min di depan kurung. Mempengaruhi ya. Ini pakai segitiga Pascal. Kuadrat suku utama berapa? X kuadrat di pangkat 2, X pangkat 4 enggak? Kuadrat suku Betul, pertama, Pak. X kuadrat pangkat 2, pangkat 4. 2 kali suku utama kali suku 2. 2 kali X kuadrat kali min X. 2 kali X kuadrat kali min X berapa? 2X kuadrat kali min X min 2X pangkat 3. Betul kan? Ditambah Betul. kuadrat suku kedua. Min X dikurung min X pangkat 2 adalah plus X kuadrat. Paham? Iya, Pak. Yang lain paham nggak nih? Halo? Halo? Kok nggak ada pertanyaan? Paham, Pak. Ya kalau Anda nggak bisa ini, Anda begini kan min tadi ya. Min. Gitu ya. Terus ini apa? Kurung siku. Kuadrat suku utama. X pangkat 2. Pangkat 2 kan gitu kan. Ditambah 2 kali ya 2 kali suku pertama kali suku kedua. Suku keduanya min X, ya kan? Ya enggak? Kuadrat suku pertama tambah 2 kali suku pertama ke suku kedua ditambah suku keduanya min X dipangkat 2 kan. Ya enggak? Kurung siku tutup. Jelas enggak nih? Halo. Maka ini Terlalu X kuadrat. panjang. Hah? Ya, ini jalan lengkapnya kalau Anda langsung coba deh nih. Kuadrat suku pertama apa? X pangkat 2 pangkat 2 pangkat 4. Betul enggak? Betul. 2 kali X kuadrat kali min X. Hati-hati. Plus kali min 2X kuadrat kali X. X pangkat 3 enggak? Betul kan? Min 2X pangkat 3. Min X di pangkat 2. Jadi plus X pangkat 2 kan? Ini jalannya ya jadi panjang untuk melihatkan kuadrat suku utama A kuadrat tambah 2AB plus B kuadrat. Kan rumus dari segitiga Pascal untuk pangkat 2. Betul enggak? Betul. Loh. Nah, sampai ini jelas. Nah, kemudian ini dibuka kurungnya. Hati-hati, dibuka kurung min kali plus jadi min S pangkat 4. Min
plus X pangkat 3 min kali plus min X pangkat 2. Kemudian kita lihat ada yang sama, pangkat 2 dengan pangkat 2 bisa kita jumlahkan. 9 kurang 9 X kuadrat kurang X kuadrat 8 X kuadrat enggak? Halo. 9 X kuadrat kurang X kuadrat nama yang sama ya, nama yang sama bisa dijumlahkan. 9 kurang 1 kan 8, di 8 X kuadrat. Ini enggak ada kawannya, salin aja min X pangkat 4. Ini enggak ada kawannya juga plus 2X pangkat 3 TX. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo. Nah, Cukup, Pak. kalau ada pertanyaan ini terteruskan, ini baru kita integralkan. Integral dari 8 X pangkat 2. Nah, ini seperti tadi rumus apa? X pangkat N. Ingat rumusnya apa tadi? Integral X pangkat N dx. Apa rumusnya? Seper pangkat N ya, plus 1 X pangkat plus X N plus 1. Ya enggak? Seperpangkat plus 1 X pangkat X berpangkat N plus 1. Tambah C-nya kita enggak tulis ya. Karena ini tertentu. Ini kan rumusnya. Nah, Anda lihat sini. 8 kali X pangkat 2 rumusnya apa? 1/2 tambah 1 jadi 3. Ini langsung ya. 1/2 tambah 1 1/3. X pangkat 2 plus 1. 2 plus 1 3 kan? Halo, ini jadi ke sini kan? Jelas tak ini? 8 kali, nah X pangkat 2 rumusnya kan 1/2 plus 1. Ya, 1/2 plus 1. Jadi 1/3 enggak? 1/2 plus 1. Di penyebutnya 2 plus 1. X pangkatnya 2 plus 1 enggak? Jadi pangkat 3 enggak? Halo? Iya, Pak. Nah, min, X pangkat 4 diintegralkan apa? Min, X pangkat 4 1/4 tambah 1 1/5 enggak? X berpangkat 4 tambah 1. Iya. 5. 1/5 pangkat 5. Plus 2 kali, nah X pangkat 3 kita integralkan. 1/3 tambah 1. Ya, 1/3 plus 1. X pangkat 3 plus 1. Plus 1. Ya. Jadi 1/3 plus 1 1/4. X berpangkat 3 plus 1 pangkat 4. Jelas ya, ini batasnya 0,4. Nah, 8 kali 1/3, 8/3, X pangkat 3 dikurang 1/5 X pangkat 5, tambah 2 kali 1/4 setengah, itu enggak? 2/4 itu setengah, diperkecil ya, 2/4 jadi 1/2, X pangkat 4, agak batas 0,4. Sampai sini dulu, ada pertanyaan dulu enggak? Belum saya lanjutin ke bawahnya. Halo? Halo? Kok diam aja? Ngerti enggak di sini? Sebelum saya hapus ini ya, clear ini. Halo? Nah, kita not. Nah, kita lanjutkan. Ini tadi sampai mana? Sampai sini ya. Pandang. Nah, ini tadi sampai sini ya. 8/3 X pangkat 3 min 1/5 X pangkat 5 plus 2 kali 1/4 setengah X pangkat 4. Nah, ini juga caranya terserah Anda mau masuk ke 4 semuanya dulu, kurung, dikurangi, masuk 0 semuanya, terserah. Atau boleh gak gini, 8/3 kali X pangkat 3 batas atas, jadi 4/3, dikurang X pangkat 3 batas bawah, 0/3. Min 1/5 kali X pangkat 5 batas atas, jadi 4/5, dikurang X pangkat 5 batas bawah, 0/5. Tambah setengah kali X pangkat 4 batas atas, 4/4, dikurang X pangkat 4 batas bawah 0/4. Ini yang caranya. Atau seperti tadi 8/3 kali dalam kurung ya semua. 8/3 kali 4/3 dikurang 1/5 kali 4/5 tambah setengah kali 4/4 kurung biasa dikurangi 8/3 kali 0/3 jadi 0 min 1/5 kali 0/5 0 tambah setengah kali 0/4 0. Dia belakangnya 0 semua kan? Ya enggak? Halo? Iya, Pak. Terserah Anda mau caranya yang mana. Nah, baru ini 4/3 berapa? 64. 64 kali 8, 512 per 3 sini ya. 83 kali 64. Min 4/5 adalah 1024. Ini 2/10 nih sama ya. 4/5 ini kan 2/10. 1024 per 5.
4 pangkat 4 adalah 256 per 2. Nah, ini kita sederhanakan. Ini bisa dibagi berapa? 128 per 1 atau 128 aja. Terus ini untuk memudah hitungannya 2 pangkat 9 sama 2 pangkat 10 bisa dikeluarkan enggak 2 pangkat 9? Halo. Halo. Iya, Pak. Bisa. Ya. 2 pangkat 9 sama 2 pangkat 10 dikeluarkan 2 pangkat 9 enggak? Dikeluarkan 2 pangkat 9 tinggal sepertiga enggak sini? Coba dikaliin 2 pangkat 9 kali sepertiga 2 pangkat 9 per 3. Nah, 2 pangkat 10 dikeluarkan 2 pangkat 9 tinggal 2 pangkat 1 enggak? Kalau ini, Iya, Pak. ini dikalikan 2 pangkat 10 kan? 2 pangkat Iya, Pak. 9 kali 2 pangkat 1 adalah 2 pangkat 10. 10. Dikeluarkan 2 pangkat 9 tinggal 2 pangkat 1 per 5. Nah, sekarang ini disamaan penyebut. Ya, 2 pangkat 9 itu kita hitung 512. Karena 2 pangkat 10 kan 1024. 2 pangkat 9 dibagi 2 nih. Ya, dibagi 2 512 betul ya. Kemudian sepertiga kurang 25 sama penyebutnya. 3 kali 5 15. Supaya 3 menjadi 15 dikali berapa? Ini kali 5 maka ini kali 5 atau ini kali silang nih. Betul enggak? Seolah kali silang nih. 5 kali 1 5 dikurang 3 kali min 2 min 6. Halo? Iya, Pak. Sebetulnya aslinya ini 3 menjadi 15 kan dikali 5. Karena penyebut dikali 5, pembilang dikali 5 juga. 1 kali 5, 5. Ini dia. Terus min ini 5 menjadi 15 kali 3. Karena 5 dikali 3, ya. Penyebutnya dikali 3, pembilang juga ketiga. 3 kali 2, 6. Nah, ini sama agak ya. Oke, terus ini 5 kurang 6, min 1 ya. 5 kurang 6, min 1. Jadi min 1 kali 512, jadi min 512 per 15. Tambah 128. Nah, ini 128-nya letak di depan karena ini plus ya. Yang min ini diletak di belakang ini ya. Ini kita bagi 512 bagi 15 adalah 34 2 per 15. Sehingga 108 kurang ini hitung biasa di SD. Ya enggak? 105 sisanya 13 per 15 pi. Inilah jawabannya. Halo? Sampai sini ada pertanyaan dulu? Enggak, Pak. Cukup jelas? Cukup jelas. Oke. Jelas, Pak. Baik. Tadi masalah ada saya pakai whiteboard ya. Share-nya. Udah nampak whiteboard putih ya. Jadi tadi gambarnya kan gini. Jadi ada linear, ada parabola gitu kan. Terus ini ada ini tadi diputar terhadap sumbu X. Bagaimana kalau ini diputar terhadap sumbu Y? Sana kan. Nah, bayangannya bayangannya gini enggak? Ini yang diasir kan daerah ini. Halo. Ini sumbu Y. Ini sumbu X. Ini tadi Y1 ya. Nah, ini Y1, ini Y2 yang bawah. Nah, kalau diputar dari sumbu Y, ini sorry. Mana andu. Nah, Ibunda ini diputar terhadap sumbu Y. Ya, ini. Maka bentuknya gini kan? Halo. Halo. Ini tadi Y1 ya. Nah, Y1 ini yang kita cari apa sini? X1 enggak? X1-nya. Dari Y2 kita cari apa? X2-nya enggak? Halo? Dari Y1 kita cari X1. Dari X2. Dari Y2 kita cari X2. Maka ini diputar. Ya. Diputar. Terhadap. Ya, terhadap sumbu Y, ya. Sehingga luasnya adalah berapa? Pi integral, misalnya batasnya sini ini 0 berarti ya. Ini A-nya 0, ini 0
sampai berapa sini? B misalnya ya. Jadi integral batasnya dari 0 sampai B. Ini Y-nya. Y-nya. Dari 0 sampai B. Nah, kita lihat X yang paling jauh, paling kanan mana? Atau yang paling luar? Yang paling luar X2 atau X1? Halo? Ini. Dari sini kan ini tadi Y2. Dari Y2 ini kita cari X2. X2. Ya enggak? X2. Maka yang paling jauh adalah X2. Maka sini X2 kuadrat dikurangi. Nah, yang atas ini tadi Y1. Y1 kita cari X1-nya. Jadi kalau misalnya tadi di atas ini Y adalah 3X gitu. Nah, berapa X berapa? X sama dengan berapa? Halo. Kalau Y adalah 3X, Y berapa? Y per 3 enggak? Atau sepertiga Y? Halo. Yang di atasnya adalah Y1. Karena ini Y1 namanya sini X1. Paham enggak ini? Halo. Kok diam aja? Halo. Paham, Pak. Nah, gitu ya caranya. Begitu enggak? Jadi yang paling jauh apa? Yang paling kanan atau yang paling luar? Yang paling luar adalah Y2 yang kita cari X2. Sudah dapat X2-nya, X2 kuadrat dikurang yang dalam. Yang dalam adalah jadi yang ini seperti volume mangkok nih ya. Mangkok dikurangi volume kerucut ya. Kerucutnya adalah yang linear ya. Linear itu Y1 menghasilkan X1 sehingga X1 kuadrat ya. Kurung. Nah, ini kan ada sumbu Y, DY. Sudah jelas? Halo yang tanya tadi? Halo. Halo. Iya, Pak. Paham enggak? Paham, Pak. Jadi perbedaannya kalau misalnya yang Y itu tuh kayak mangkok, tapi kalau yang apa? Ya, kalau Y2 ini Y2 ya. Y2 ini kan yang luar nih. Yang luar ini pasti menghasilkan bentuk mangkok, kan enggak? Mangkok. Mangkok. Betul. Mangkok bakmi gitu ya misalnya. Terus nah itu yang Y2. Y2 cari X2 kan? Cari X2. Ini yang paling luar di depan ya. Yang dalam apa sini? Lurus tadi. Jadi Y1 ya, ini contoh Y1 ini X1-nya. Nah, paling dalam X1, maka ini X1 kuadrat. Ini selisih ya, Pi. Jadi ini sebetulnya Pi integral dari Y2 kuadrat DY ini menghasilkan ini volume mangkok dikurangi Pi integral dari Y1 kuadrat DY ini adalah volume kerucut. Jadi volume mangkok dikurangi volume kerucut sebetulnya. Bisa dipahami? Bisa. Ya? Kita bisa menyimpulkan gini nggak sih, Pak? Yang Oke. terbesar kurang yang terkecil. Bukan. Kalau Jangan misalnya lihat dari mana Anda tahu besar kecilnya kan nanti ya hasilnya pasti positif. Kalau misalnya hasilnya negatif, pasti ini terbalik. Ini terbalik. Iya, kalau Karena volume luas tidak pernah negatif. Panjang garis tidak pernah negatif. ya. Ya. Contoh yang ini kan kelihatan tuh antara mangkok sama kerucut. Ya. Kelihatannya kan seperti itu. Ya. Nah, kalau dilihat kan ini Pak, mangkok itu sama dengan di dalamnya ada kerucut. Secara tidak langsung berarti mangkoknya pasti lebih besar daripada si kerucut. Ya, mangkok lebih besar dari kerucut, betul. Berarti Ya, volumenya terus pasti besar mangkok, betul. Kerucut ya, lebih kecil dari mangkok, ya. ya, terus yang miring tadi yang yang berputar sebelumnya. pada sumbu X itu kan kerucutnya di luar. Itu pasti lebih besar karena di dalam dia bisa masuk yang agak bulat tadi. Kita bisa menyimpulkan seperti itu nggak sih, Pak? Ya, gini kan, misalnya. Gini kan. Ini ya. Yang paling luar kerucut, betul. Volume Jadi, kerucut di volume ya lubang, di lubang ya. Jadi isi yang diisi itu ini ada isinya di sini. Yang ini lubang ya. Paham ya? Paham, Pak. Ya. Yang lain ada pertanyaan? Ya, faktanya gitu, betul. Ya. Misalnya ada satu lagi.
Sampai sini ada pertanyaan dulu? Hello. Kok yang nanya satu orang, yang lain kok kemana aja tuh? Dari 9 orang, Anda dari 11 tinggal 10. Keluar lagi temannya satu lagi, tinggal 9. Karena sedikit ya. Padahal kelas yang satu lagi 25 orang. Full. 25 masih hadir. Ya. Kalau yang kelas T itu jurusan apa Pak? TIA. Sama. Dua-duanya sama. Jurusan teknik industri. Industri semua Pak? Iya. Oh baik. Ya. Dua-duanya sama. Ya. Oke. Baik, kalau sudah, ini kita clear. Ke stop ini. Kita balik lagi. Yang tadi. Oke, udah lihat ini tadi yang oleh. Halo. Ini yang tadi ya. Jadi ini yang paling luar adalah kerucut ya. Yang luar kerucut, sedang dalamnya adalah yang lengkung ini menghasilkan lubang ya. Di volume kerucut pasti lebih besar dari lubang, ya kan? Oke ya. Ada pertanyaan lagi di sini? Halo. Kalau tidak ada, kita teruskan ini. Nah, ini saya mau terangkan Anda dulu. Anda sudah tonton yang di web saya? Halo? Yang tentang apa Pak? 4 kriteria tes. 4 kriteria tes itu ada yang pertama tes rasio, kedua tes akar, ketiga tes rabe, keempat tes integral. Yang sering dipakai orang adalah tes rasio dan tes integral. Tes akar jarang, apalagi tes rabe. Tes rabe itu dipakai kalau tes rasionya gagal. Nah, kapan tes rasionya gagal? Sebentar lagi saya jelaskan. Ya, ada 4 ya. Jadi ada 4, ada tes ada 4 kriteria tes ya. Saya tuliskan. 4 kriteria tes ya. Ya, 4 kriteria tes itu yang pertama apa? Tes rasio. Ya. Rasio itu perbandingan. Jadi Anda lihat sini nih. UN per 1 per UN. Ini perbandingan. Tes rasio. Tes rasio UN per 1 per UN. Ya. Yang ini pertama. Yang kedua adalah tes akar. Ya. Tes akar. Ya, tes akar. Yang ketiga adalah tes rabe. Tes rabe ini agak jarang ya. Nah, tes rabe ini dipakai kalau tes rasionya gagal. Selama tes rasionya tidak pernah gagal, tes rabe tidak pernah dipakai. Yang keempat, ini lihatan Anda ada kan? Lihatan 4 ada nggak pakai len itu? Halo? Yang ada len itu, ya itu adalah tes integral. Ya, tes integral. Oke, sampai sini jelas. 4 kriteria tes itu hanya 4. Tes rasio, tes akar, tes rabe, tes integral. Yang sering dipakai adalah tes rasio dan tes integral. Dan ini belum tentu bisa dua-duanya. Nah, tes rasio sama tes akar ini tergantung. Tes akar bisa dipakai tes rasio. Tes akar biasanya bisa dipakai dengan cara tes rasio, justru jalannya lebih pendek. Ya, maka orang jarang menggunakan tes akar. Nah, tes rabe kapan dipakai? Kalau tes rasionya gagal. Selama tes rasio tidak pernah gagal, maka tes rabe tidak pernah dipakai. Ya, tes integral yang bisa diintegralkan fungsinya. Paham di sini? Halo, maka ini ada di kuliah yang saya berikan di di kuliah minggu ke-13. Ada kan saya kasih di itu juga di forum. Halo. Ada Pak. Ada di web saya itu.
itu dipelajari dari sana, ada semua, ya. Ada Baik, semua, Pak. ya. Baik. Kalau Anda belajar di situ pasti ada, semuanya ada nih Pak, kita tes. Dari banding juga. Dari banding itu ada 5. Yang kita pakai cuma 1, dari banding 5 saja. Jarang menggunakan dari banding 1, 2, 3, 4, ya. Jadi kita pakai dari banding 5 saja. Oke ya. Yang ada di latihan Anda juga. Oke ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Kalau enggak ada, ini saya jelaskan dulu tes rasionya ya. Clear. Sekarang saya masuk ke news ini, whiteboard. Nah, jadi bentuk umumnya ini adalah sigma UN. Ya, N-nya dari umumnya N-nya dari 1 sampai tak hingga. Nah, kita gunakan namanya tes rasio. Ya, tes rasio. Tes rasio yang pertama kita menggunakan limit sini ya. Limit dari N menuju tak hingga dari perbandingan. Rasio itu perbandingan. Perbandingan mana? UN plus 1. Ya. Ini subjeknya ya. UN plus 1. UN ya. UN plus 1 per UN. Kalau limit M tak hingga UN plus 1-nya ini kecil dari 1, maka deretnya adalah deret apa? Deret konvergen. Konvergen, saya singkat konvergen ya. Konvergen. Konvergen itu kalau sinar menuju satu titik, artinya apa tuh? Kalau ini sinar yang menuju satu titik. Artinya kalau deret makin lama deret itu makin lama makin kecil menuju satu titik menuju 0. Itu disebut deret konvergen. Kalau divergen apa? Mencar. Sinarnya memencar ya. Mencar gitu. Makin lama makin besar. Kalau makin besar ya itu disebut divergen. Konvergen itu adalah konvergen menuju satu titik ya boleh lari. Sedang divergen memencar. Ya. Nah, kedua syaratnya apa? Sama ya, ini limitnya ini besar dari 1. Ya, limit dari UN per 1 per UN ini besar dari 1, maka deretnya adalah divergen. Ya, divergen. Nah, yang membingungkan ini, kalau sama dengan 1 ada 2 kemungkinan. Ya, jadi pertama adalah limit N menuju tak hingga dari UN plus 1 per UN. Sama dengan 1. Nah, ini dituju ya, dituju dari pihak besar. Pihak besar. Saya nulis sini ya, di bawah. Dituju dari pihak besar. Begini gambarnya yang kita cari itu adalah ininya. UN plus 1 per UN ya. Nah, kalau kita gambarkan ini misalnya ini 0, ini 1. Ya, ini 1. Nah, kalau kita masukkan nih N sama dengan 1, berarti U2 per U1. Dapatnya di sini. Ini U2 per U1. Terus berikutnya, kalau N-nya 2, U3 per U2. Di sini. Kalau N-nya 3, U4 per
U3. Nah, ini arahnya kalau titik ini arahnya ke satu mana? Dari ini panah ke situ enggak? Halo? Halo? Ke sana kan? Menuju satunya. Ini besar kan? Dari besar menuju satu. Paham maksudnya? Ini daerahnya ke ini. Iya Pak, paham Pak. Dari besar menuju satu. Itu bukan dituju dari pihak besar. Dari besar menuju satu. Kalau ini deretnya divergen. Ya, deretnya divergen. Udah. Kalau dituju divergen. Jadi Anda cari ini UN plus 1 per UN-nya untuk N sama dengan 1. Asalnya apa? U2 per U1. N sama dengan 2, U3 per U2. N-nya sama dengan 3, U4 per U3. Nah, 3-nya cukup. Kita lihat arahnya sebelah kanan atau sebelah kiri dari 1. Halo? Sebelah kanan atau sebelah kiri dari 1. Kalau dia berada sebelah kanan, berarti dituju dari pihak besar menuju 1 enggak? Halo? Dituju dari pihak besar, ini besar, menuju 1. Ini disebut dituju dari pihak besar. Maka deret di divergen. Udah, stop. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Dilanjut aja Pak, nanti kalau misalnya ada yang Ini mau tanya langsung dipotong aja. Oke. Ini enggak ada unlock-nya. Berarti saya bisa hapus. Halo? Tapi di videonya kan terekam ya. Ya nak? Nggak ada. Jadi atau ini dibersihin aja. Oke. Yang keempat. Nah, yang keempat apa tadi? Limit Integral. N menuju daerah dari UN plus 1 per UN. Ya, per UN. Ya, per UN, sorry. Nah, ini sama dengan 1 juga. Tapi dituju dari pihak kecil. Ya, dituju dari pihak kecil. Tadi pihak besar ya. Sekarang ini pihak kecil. Nah, dari pihak kecil. Jadi kalau kita gambarkan, ini misalnya ini 0, ini 1. Ini 1. Nah, kita cari kalau N-nya 1 nih U2 per U1. Misalnya letak di sini. Terus N-nya 2, U3 per U3 per U2. Kalau ini 3, U4 per U3. Ya enggak? Nah, berarti arah titik ini ke angka 1 dari mana tuh? Dari kiri ke kanan enggak? Halo? Iya Pak. Dari kiri ke kanan. Nah, kalau dari kiri ini kecil atau besar sini? Sini kecil enggak nih? Halo, ini kecil kan? Dari kecil menuju 1, betul enggak? Betul. Nah, itu disebut dituju dari pihak kecil. Ya, dituju dari pihak kecil. Kalau kendala ini yang tadi ini apa tadi? Ini U2 per U1. Ini kalau N-nya 2, U3 per U2. Kalau N-nya 3, U4 per U3. Ya, titik-titik ini. Biasanya ini terletak antara 01 nih. Atau berada sebelah kiri dari 1. Kalau tadi sebelah kanan enggak tadi? Ya, sebelah kanan ini sebelah. Nah, ini dituju dari pihak kecil. Ya, dituju dari pihak kecil. Maka tes rasio gagal. Tes rasio gagal. Kalau dituju pihak kecil, tes rasio gagal, ya, tes rasio gagal, maka kita pakai Tes rabel. rabel, ya. Kita pakai tes rabel. Maka selama
tes rasio tidak pernah gagal, maka tes rabe tidak pernah dipakai. Ya, selama tes rasio tidak pernah gagal, maka tes rabe tidak pernah dipakai. Ya. Oke, sampai sini. Any question? Ada pertanyaan? Halo, Cukup, Pak. cukup. Nah, baru kita masuk ke soalnya ya. Cukup jelas ini? Yang lain ada mau tanya? Sebelum saya hapus? Any question? Halo. Tidak ada pertanyaan. Kita balik lagi. Share. Kita masuk ke soalnya. Nomor 5. Tadi nomor 5 terakhir latihannya. Ini ya. Uji konvergensi. Uji konvergensi itu tanya apakah dari itu konvergen atau divergen. Dari sigma 7 pangkat n per n kuadrat. Ya. Oke. Nah. Ini soalnya ya. Oke. Nah, ini nomor 5. Sekarang Anda lihat. Kalau dari banding mungkin nggak nih? Dari banding itu kalau ini di atasnya n polinom, di bawahnya polinom. Misalnya ini n pangkat 2, di bawahnya n pangkat 5. Itu bisa. Ya, polinom per polinom bisa. Ya, tapi kalau ini bukan. Nah, makanya kita gunakan tes rasio. Ini tes akar bisa? Bisa. Tapi panjang jalannya. Ya, jauh lebih panjang ya. Lebih pendek atau pakai tes rasio. Nah, kita ambil dulu ya. Jadi ya, ini U pangkat n ya. Ya, ini U pangkat n. Kemudian kita cari UN plus 1-nya. Ya, UN plus 1-nya sama dengan apa? Semua n kita substitusi dengan n plus 1. Ini UN plus 1. Ini. Jadi 7 pangkat n plus 1 per n plus 1 pangkat 2 enggak? Halo? Kalau ini UN, berapa UN plus 1? Artinya N-nya yang kita substitusi enggak? N-nya kita ganti dengan ya, N-nya kita ganti dengan N plus 1. Nah, kita ganti N plus 1. Ini juga N plus 1. N kuadrat jadi N plus 1 kuadrat. Nah, 7 pangkat N plus 1 sama enggak? 7 pangkat N kali 7 pangkat 1. 7 pangkat 1 kan? 7 pangkat N plus 1 sama enggak dengan 7 pangkat N kali 7 pangkat 1. Nah, N plus 1 pangkat 2 itu sama dengan N kuadrat tambah 2N plus 1 kan? Halo? Itu substitusi biasa kan ya? Ya, ini substitusi. Pengganti ya. Ya. Kita ganti aja. N-nya kita ganti dengan N plus 1. Ini ganti N plus 1. Ini N kuadrat jadi N plus 1 kurung kuadrat. Nah, 7 pangkat N plus 1 adalah 7 pangkat N kali 7 pangkat 1. Karena kalau dikali pangkat ini tambah enggak? N tambah 1. Kemudian ini pakai segitiga Pascal. N plus 1 kuadrat apa? Kuadrat suku utama adalah N kuadrat. Ditambah 2 kali suku utama kali suku kedua. 2 kali suku pertama kali suku kedua. 2 kali N kali 1 adalah 2N. Ditambah kuadrat suku kedua. 1 kuadrat. 1. Nah, tes rasio adalah limit N juta hingga. Ini kan rumus bentuk. Tes rasio adalah limit UN plus 1 per UN. Di limit N juta hingga. Nah, yang atas adalah UN plus 1. Yang bawah adalah UN. Halo. Kalau dibagi, pembaginya dibalik nggak? Halo. Yang ini dibalik nggak nih? Betul, Pak. Menjadi kali. Bagi menjadi kali. Maka pembaginya ini 7 pangkat N per N kuadrat menjadi dibalik nggak? N kuadrat per 7 pangkat N. Ya kan? Betul. Nah, kemudian ada yang sama sini. 7 pangkat N. Coret. Tinggallah 7 kali N kuadrat adalah 7N kuadrat. Tinggal N kuadrat plus 2N plus 1. Nah, ini untuk N juta hingga kita tanya N pangkat berapa tertinggi?
N kuadrat. Dua. Berapa koefisien pembilang dan penyebut? Ambil koefisiennya. Pembilang 7, penyebut 1. Ya enggak? Koefisiennya. Ini jalan cepat boleh pakai ya. Enggak usah pakai. Memang jalan panjang ini kita tanya antara pembilang penyebut N pangkat berapa tertinggi? N kuadrat. Pembilang dibagi N kuadrat, penyebut juga dibagi N kuadrat. Ya itu bisa juga panjang jalan. Cepatnya jalan lintasnya adalah kita ambil koefisien N pangkat tertingginya, N kuadrat sini. 7/1 adalah 7. Nah 7 itu bagaimana terhadap 1? Lebih besar atau lebih kecil? Halo? Besar. Lebih besar. Nah ketentuan tadi apabila limit UN per 1 per UN-nya besar dari 1, maka deret itu apa? Maka deret itu apa? Konvergen. Deret konvergen atau divergen? Divergen. Divergen ya. Kalau Ya. kecil dari 1 konvergen, besar dari 1 adalah divergen ya. Divergen. Jelas? Jelas. Berarti nanti kemungkinan yang sulit itu kalau misalnya sampai gitu Pak ya. Bagaimana pelan-pelan Anda tanya? Kemungkinan yang susah itu kalau misalnya nanti hasilnya sama dengan 1. Yang susah apanya? Kalau misalnya sama dengan 1 kan susah menentukan Oh itu iya, Pak. kalau sama dengan 1 kita lihat apakah dia dituju dari pihak besar atau dituju dari pihak kecil. Kalau dituju dari pihak besar, berarti UN plus 1 per UN-nya. Ingat tadi apa tadi? U2 per U1, U3 per U2, U4 per U3. Dia berada sebelah kanan dari 1, berarti dari besar menuju 1 kan? Dituju dari pihak besar, maka direct divergen. Tapi kalau dia berada di sebelah kiri dari 1, antara 0 dan 1, ya, antara 0 dan 1, berarti dia dari kecil menuju 1. Jadi dituju dari pihak kecil, maka tes rasio gagal pakai tes Rabe. Halo? Baik Pak. Ya. Ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Ini sebetulnya di bawahnya ada lagi ya. Tadi ini karena ada roll apa ya? Not. Nah, ini di bawahnya itu kan jadi benar kan? Jadi N pangkat berapa tertinggi? N pangkat 2 untuk M juta hingga koefisien pada pemilang 7 pada pemilang 7 penyebut 1. 7/1 7 besar dari 1 maka deret divergen. Kalau ini kecil dari 1 deret konvergen. Kalau sama dengan 1 itulah baru kita periksa UN per 1 per UN-nya apakah berada sebelah kanan atau sebelah kiri dari 1. Kalau sebelah kanan dituju di pihak besar maka tes rasio divergen. Tapi kalau dia berada sebelah kiri antara 0 dan 1 maka dituju di pihak kecil maka deret tes rasio gagal harus pakai tes Rabe. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo. Pak, untuk nanti secara tidak langsung ini tuh kisi-kisinya untuk ini ya. Nanti saya PLS tanya. Ini dulu saya tanya, ada pertanyaan tentang ini dulu. Halo, habis ini kita ini harus cukup Pak. Cukup ya, kita kalau cukup ini kita tutup bukan tutup, kita stop recordnya.